Teman saya pernah berzina, tapi tidak sampai hamil, dan dia kini telah bertobat. Yang ingin teman saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan? Menyembunyikan aib itu atau berseturan kepada keluarga? Terima kasih. Dia laki-laki perempuan? Tulisannya, ini temannya soalnya. Kalau laki berzina, habis itu dia nikah, istrinya kan nggak tahu kan? Nggak tahu, karena nggak ada labelnya. Beda sama perempuan. Kalau dia berzina, habis itu dia nikah, suaminya tahu. Dalam kitab fikih dikatakan, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah. Lihat fikih sunnah. Inishtarata bikran. Kalau seorang laki-laki menikah mensyaratkan istrinya mesti bikran. What the meaning of bikran? Virgin. Inishtarata bikran. Kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus bikran, virgin, fabanat thayban. Ternyata setelah nikah tidak virgin, falahul fashu. Maka laki-laki itu punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Makanya tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Makanya saya tanya, tadi yang tanya laki-laki apa? Perempuan. Kalau laki-laki, dia tobat nasuha, selesai. Jangan kau ceritakan sama dia. Yang perlu nanti, dek, ada sesuatu yang mau ceritakan. Apa bang? Kau bukan yang pertama. Apa? Tapi kalau perempuan, kau harus cerita. Karena kalau tidak nanti, ini bahaya. Cuman menanyanya, jangan langsung pancing-pancing dia. Mas, ya, apa sih arti keperawanan bagimu? Terus dia bilang, alah, nggak ada. Aku pun nggak perjaka. Katanya. Apa? Jadi hati-hati. Kalau memang dia siap menerima, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa menjadi fasah namanya. Apa namanya? Fasah. Fasah itu artinya pembatalan pernikahan karena laki-laki punya hak. Hati-hati perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga kehormatan anak-anakku sekalian. Amin ya Allah. Masih ada Ustaz banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ini mahasiswa kelihatannya. Apabila sudah ada jodoh, boleh Ustaz? Boleh. Apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini, tetapi keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan. Apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Lari maksudnya. Demikian Ustaz. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh ekonomi. Banyak yang ngaku. Jadi ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusyuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusyuk. Kenapa saya ceramah di tazkiyah ini khusyuk? Ekonominya bagus, AC-nya kencang. Coba kalau di tempat lain berkipas saja lah. Ekonomi Islam adalah. Tapi di sini Masya Allah, di sudut-sudut ada AC. Hebat. Hebatnya lagi AC-nya nggak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Kan biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia bisa melihat? Karena ekonominya mapan, kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah, sini nggak ada kamera. Walaupun nggak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Nah, manis tata'a minkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Manis tata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarah? Syarih penjelas hadis. Al-ba'ata al-qudratu. Makna al-ba'ah mampu. Mampu secara apa? Mampu secara keilmuan, mampu secara finansial.
Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, banyak-banyak puasa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, aku puasa aja dulu. Puasa. Kalau puasa kalian nafsu ada, tenaga tak ada. Lemas ya. Jadi bawaannya mau mati aja. Bro, itu ada mahasiswi cantik dari Taskia. Aku udah nggak lihat lagi. Udah mau mati aja bawaan. Nantilah habis buka baru kita cari. Nah, oleh sebab itu, kalau ekonomi sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustaz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan syura. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa, yang papa kita makan sambal terasi nak. Ayah, saya ada rencana nikah sekarang ya. Kau sudah punya kemapanan ekonomi, sudah mampu insya Allah ya. Tahun depan mobil belum ada, nanti cucuku naik motor batuk. Ini apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau calon mantumu itu fuqara, miskin, yughnihimullah. Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia. Kamu mau minang anak saya? Iya Pak. Datang aja naik Grab. Bacakanlah itu. Ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iyakunu fuqara, yughnihimullah. Kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pergi pulang. Yang nyampaikan itu jangan mulut kamu, pinjam mulut orang lain. Yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi Ibu Rektor, datangi Dr. Sapi Antonio, mereka yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu udah ngaji pulang kamu yang menceramahi orang tua. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Begitu. Musyawarah. Jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak baru kalian pulang kampung. Orang tua tak tahan darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak. Mati dia. Musyawarah baik-baik. Jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah, dua-dua tercapai insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah nikah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ustadz ini ada lagi. Ustadz saya mahasiswi semester 5. Cita-cita saya meninggal husnul khatimah. Subhanallah. Tetapi hobi saya berbuat maksiat. Nggak linear. Ingin mati tapi maksiat. Jujur saya selalu menyadari perbuatan saya. Perbuatan yang salah. Bahkan saya sering menangisinya. Tolong beri saya nasihat. Amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari perbuatan maksiat itu? Saya sudah bosan menangis atas dosa-dosa saya. Gitu Ustaz. Berdosa itu semua orang tahu. Tapi penyebab apa membuat engkau berdosa, engkau mesti tahu. Dosa apa yang kau lakukan dan mengapa engkau berdosa, mesti tahu. Sehingga mudah kita mencarikan obatnya. Itulah gunanya kita diperiksa dulu sama dokter di USG, itu USG hamil. Di scan supaya dipastikan apakah dia usus buntu atau cancer, supaya jelas. Maka jangan sampai salah obat. Salah obat nanti jadi penyakit, racun. Oleh sebab itu maka diketahui dulu penyakitnya apa. Ini pertanyaan yang umum, maka saya jawab secara umum.
Pak Ustadz, saya bergelimang dosa. Dosamu apa? Penyebabnya apa? Dosa saya ini karena sebabnya ini. Cepat atasi. Dosa ini penyebabnya ini. Obatnya ini. Atasi ini.